Halo semua, nama gue Rendra. Kali ini gue bakalan berbagi kisah-kisah misteri buat kalian, dan sekaligus nemenin tengah malam kalian. Check this out. Kali ini gue bakalan ceritain tentang sejarah kelam di dataran Eropa, yaitu Dracula. Mungkin dari kalian banyak yang tahu tentang sosok peminum darah dan brutal ini. Ya, itu namanya Dracula, atau disebut vampir. Namun di dunia Hollywood, Dracula menjadi industri yang sangat besar untuk pemasukan di bidang perfilman. Kita ambil contoh salah satu film yang terinspirasi dari Dracula, yaitu Twilight dan Daughter of Dracula. Tetapi sebenarnya Dracula adalah sosok nyata di dalam catatan sejarah manusia. Banyak yang nggak tahu siapa sosok asli Dracula tersebut. Nama dari Dracula sendiri adalah Vlad Tepes III, atau disebut juga Vlad Dracula III. Vlad Dracula III yaitu anak dari bangsawan yang bernama Vlad II, atau disebut Basarab. Basarab adalah tokoh gubernur militer di daerah Wallachia, Rumania. Vlad Dracula sendiri lahir di antara bulan November atau Desember di tahun 1431 di daerah Transilvania, Rumania. Layaknya anak kecil pada umumnya, Vlad Dracula III tumbuh besar dengan bahagia. Dia bercanda, berkelahi, dan bermain dengan anak-anak sebayanya. Namun, kebahagiaan tersebut hancur akibat perang antara Turki Ottoman dengan kerajaan Hungaria, sehingga memaksa Vlad Dracula berada di dalam tengah-tengah peperangan kedua negara besar tersebut. Vlad sendiri adalah penganut Katolik yang sangat taat, sedangkan kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan Muslim terbesar di dunia pada saat itu. Karena Vlad II dan keluarganya adalah penganut Katolik, maka Vlad II bergabung dengan kerajaan Hungaria untuk melawan tentara Turki Ottoman. Namun, kekuatan militer dari tentara Turki Ottoman sangat besar dan kuat di masa itu, sehingga menyebabkan kekalahan di kubu kerajaan Hungaria. Efek dari kekalahan tersebut membuat Vlad II menjadi tahanan perang. Namun, pada saat Vlad II menjadi tahanan perang, Kaisar Murad II sebagai penguasa Turki Ottoman bernegosiasi
kepada Vlad II agar bisa menyelamatkan nyawanya. Sebagai ganjaran dari hal tersebut, Kaisar Murad II meminta kedua anak Vlad II, yaitu Dracula III dan Radu, menetap di wilayah Turki Ottoman. Vlad II pun menyetujui negosiasi tersebut. Kemudian Vlad Dracula III beserta adiknya Radu menetap di wilayah Turki Ottoman. Alih-alih sebagai tahanan perang, Vlad Dracula III dan adiknya pun malah diberi pendidikan militer, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Turki, serta dididik tentang ilmu filosofi, ilmu filsafat, serta ilmu-ilmu yang berguna di masa tersebut. Mereka berdua tumbuh sebagai anak yang pintar di dalam bidang pendidikan tersebut. Namun, ada sesuatu yang unik dari Vlad Dracula III. Ia sudah memiliki kebencian yang teramat tinggi kepada kerajaan Turki Utsmani. Dia sangat benci dengan kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman akibat melihat peperangan antara Turki Utsmani dengan kerajaan Hungaria. Berbeda dengan adiknya sangat penurut. Dia benar-benar menjadi murid hebat dan penurut, tidak seperti kakaknya, Vlad Dracula III. Semakin Vlad Dracula beranjak dewasa, sifat buruknya pun semakin terlihat dengan melakukan pelacuran, dan ia sangat ingin melihat eksekusi mati di daerah Turki Ottoman. Hasratnya pun semakin tidak terbendung untuk melakukan pembunuhan, karena setiap ada narapidana atau orang yang akan dieksekusi mati, Vlad Dracula selalu ingin melihat orang tersebut disiksa. Pada tahun 1447, Vlad II atau ayah dari Dracula berhasil dimusnahkan oleh tentara Turki Ottoman pada Perang Salib. 1 tahun kemudian, tepatnya 1448, Vlad Dracula III diperintahkan oleh pemerintah Turki Utsmani untuk merebut wilayah Wallachia. Namun, alih-alih Vlad Dracula yang sangat terambisi menjadi penguasa Wallachia, ambisinya itu pun sirna. Karena pemerintah Turki Utsmani atau Turki Ottoman tidak memerintahkan Vlad Dracula III sebagai pemimpin Wallachia, melainkan hanya untuk mengamankan wilayah Wallachia. Kemudian Vlad Dracula III pun hidup dalam pengasingan di daerah yang bernama Moklavia, yaitu tempat di mana ibu dari Vlad Dracula tinggal, atau tempat di mana ibunya besar di daerah sana. Selama 3 tahun, Vlad Dracula hidup dalam pengasingan. Dia terus mencari cara untuk menaklukkan Wallachia sebagai daerah kepemimpinan ia sendiri. Dan akhirnya Vlad Dracula III bertemu dengan panglima perang di masa kejayaan Wallachia. Dan akhirnya pada saat
Dracula bersekongkol dengan panglima tersebut di tahun 1456. Dracula pun berhasil merebut wilayah Wallachia dari kerajaan Turki Utsmani. Di tahun inilah kekejaman dari Vlad Dracula III dimulai. Di masa ini, masa di mana Dracula memimpin atau menguasai daerah Wallachia, disinilah titik kekejaman Dracula dimulai. Dracula orang yang haus darah. Dalam tanda petik, dia sangat kejam, pembunuh berdarah dingin. Bahkan, dia tidak segan-segan untuk membunuh warga Wallachia sendiri. Orang-orang yang pernah menyakiti ia di masa lalu, dia dengan tega menghabisi nyawa orang tersebut. Bahkan, Dracula menyiksa orang tersebut sebelum ia bunuh. Wallachia yang tadinya hidup dengan damai menjadi neraka bagi orang-orang yang pernah berurusan dengan Dracula. Dracula sendiri terhitung sudah melakukan penyulaan kepada setiap orang-orang yang ia benci sebanyak 300.000 orang, termasuk tentara Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmani. Pada awal Dracula melakukan penyulaan, dia sudah menyulak kurang lebih 100.000 pasukan Turki Utsmani pada invasi pertama kerajaan Turki Utsmani. Disinilah kekejaman Dracula akibat dendam yang ia pendam sejak kecil kepada pemerintahan Turki Utsmani. Dia melakukannya dengan sadar, dengan waras, dan dia dengan merasa bangga melakukan penyulaan tersebut. Karena buat Dracula sendiri, penyulaan tersebut adalah hal yang suci untuk dirinya. Setiap tentara yang ia sulak, ia melakukannya sendiri jika itu adalah panglima besar di dalam medan pertempuran. Jika hanya prajurit biasa, Dracula hanya memerintahkan prajurit-prajuritnya atau tentara-tentaranya untuk menyulak prajurit tersebut. Disinilah kita bisa lihat bagaimana kekejaman Dracula. Bahkan ada satu waktu di mana Dracula memanggil setiap tamu di dataran Eropa. Dia memanggil perwakilan-perwakilan dari bidang militer, ekonomi, atau dari kerajaan di daerah Eropa. Dan tanpa disadari, semua tamu Dracula sudah dikepung oleh tentara Wallachia. Sehingga orang-orang yang menjadi tamu Dracula disiksa dan dibunuh. Kemudian mereka selalu disulak. Di sini hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh manusia biasa. Dracula pada saat menyaksikan penyulaan tamu-tamunya tersebut, dia sengaja makan siang dengan para mayat. Sampai ada satu orang yang saat prosesi penyulaan, Dracula mengambil darah orang tersebut. Lalu dicelupkanlah roti yang sedang ia makan. Dan Dracula memakan roti dengan berlumuran darah orang tersebut. Dracula melakukannya dengan bangga, tanpa penyesalan, tanpa ada rasa khawatir sedikit pun
di hatinya. Disitulah mengapa Dracula disebut Dracula sang penyula. Karena kekejamannya itu, dia melakukannya dengan bangga. Kisah kekejaman Dracula tersebut akhirnya terdengar oleh pihak dari Turki Ottoman. Saat itu, yang memimpin Turki Ottoman adalah Sultan Mehmed Al-Fatih. Al-Fatih kaget dengan tingkah yang dilakukan oleh Dracula. Pada akhirnya, adik dari Dracula diutus oleh Sultan Mehmed Al-Fatih untuk menyerbu wilayah Wallachia dan menaklukkan Dracula. Di tahun 1462, serangan dari Turki Ottoman menuju Wallachia pun terjadi. Perang tidak bisa dihindari antara dua bersaudara tersebut. Radu yang memang sudah menjadi orang Muslim dan dia sangat pandai dalam teknik berperang. Maka dari itu Radu menjadi panglima Turki Ottoman di waktu itu. Dracula pun tidak segan-segan untuk melawan adiknya sendiri. Dan terjadilah perang antara Turki Utsmani melawan kerajaan Wallachia yang dipimpin oleh Dracula. Seperti biasa, Turki Utsmani yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan sangat hebat membuat Wallachia pun kalah dan membuat Dracula pun menyerah. Namun, pada saat penyerbuan terjadi, Vlad Dracula III berhasil meloloskan diri. Dia meloloskan diri ke daerah bernama seperti biasa. Kehebatan dari tentara Ottoman mendominasi dari peperangan melawan Dracula yang menduduki wilayah Wallachia. Karena tidak bisa terbendung oleh kekuatan tentara Ottoman, Vlad Dracula pun melarikan diri ke daerah bernama Brasov. Di daerah bernama Brasov tersebut, ia bertemu oleh seorang raja yang bernama Raja Matthias. Vlad Dracula mendapat perlindungan dari Raja Matthias dan ia pun mengabdi kepada raja tersebut selama 13 tahun. Karena dari pengabdian selama 13 tahun tersebut, Vlad Dracula akhirnya dinikahkan oleh keponakan Raja Matthias. Buah dari pernikahan Vlad dan keponakan Raja Matthias melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak diberi nama Vlad. Pada saat ia berada di Brasov, Vlad Dracula ingin membalaskan dendamnya kepada adiknya sendiri. Dan di tahun 1475, Vlad Dracula berusaha untuk menduduki kembali daerah Wallachia dan mengambil tahtanya sebagai raja. Namun, pada saat Vlad Dracula kembali ke Wallachia, dia sudah mendapatkan kabar bahwa adiknya sudah meninggal di tahun 1473. Di masa kekosongan ini, Vlad mengambil tahta tersebut. Namun yang tragis, Vlad tidak bisa membalaskan dendam kepada adiknya. Di masa kepemimpinan Vlad Dracula yang kedua di tahun 1473 tersebut, Vlad Dracula selalu merenungi kesalahannya
Dia selalu mengunjungi gereja untuk melakukan misa. Dia selalu mengunjungi kepala biarawati untuk meminta pertobatan. Karena dia sudah merasa perbuatannya dia selama ini adalah kejam dan keji. Ia takut pada saat ia meninggal, Vlad Dracula akan disiksa di alam selanjutnya. Maka dari itu, Vlad Dracula mengisi hari-harinya dengan merenung, berdoa, dan selalu melakukan perbuatan baik di masa-masa terakhir Vlad Dracula hidup. Dan benar saja, setahun kemudian, tepatnya tahun 1476, Vlad Dracula meninggal. Siapa sangka orang sekejam Dracula yang sudah melakukan penyulaan kurang lebih 300.000 orang di masa-masa akhir hidupnya, dia melakukan pertobatan. Dia sudah benar-benar bertobat atas perbuatan kejamnya. Namun, yang masih menjadi perdebatan atau menjadi perselisihan antara sejarawan, yaitu di mana letak mayat dari Dracula, di mana ia dikuburkan pada saat meninggal. Dan perdebatan selanjutnya, yaitu orang-orang Rumania menganggap Vlad Dracula III sebagai pahlawan. Namun, dunia menganggap Vlad Dracula adalah penjahat perang paling kejam di masa itu.